Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Mamonto dengan NIM 2012358 dari kelas P4B Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Manado. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya semata kami diberikan kesehatan untuk melakukan aturan-aturan yang diperintahkan olehnya. Salawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk umatnya yang diberikan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang demokrasi. Sebuah pembahasan yang tidak mungkin selesai dalam satu tayangan ini, tapi paling tidak tayangan ini dapat menggambarkan dari mana dan mengapa umat Islam hari ini bahkan mencintai dan memperjuangkan demokrasi. Sejarah munculnya demokrasi adalah masa kegelapan Eropa di mana dominasi gereja dan penguasa berkolaborasi menindas rakyat. Semua atas nama gereja, semua atas nama Tuhan. Maka muncullah tokoh-tokoh pemikir mereka yang mulai berpikir bahwa ada upaya untuk memisahkan gereja dari negara, bahwa gereja adalah wilayah suci dan politik adalah wilayah kotor, sehingga jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik. Lantas, agama urusan Tuhan, gereja urusan Tuhan, dan politik urusan manusia. Maka muncullah ide yang disebut dengan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat itu adalah sejatinya suara Tuhan. Mengapa demikian? Karena rakyat pasti menginginkan kebaikan untuk diri mereka. Nah, fatalnya demokrasi diekspor ke negeri-negeri umat Islam, dan umat Islam menerimanya dengan alasan demokrasi adalah mirip dengan Islam. Contoh, di dalam demokrasi ada prinsip yang disebut dengan musyawarah, dengan prinsip diskusi, dengan prinsip permukaan. Maka dalam Islam pun sangat menjunjung tinggi yang namanya musyawarah. Karena dalam Islam ada musyawarah dan dalam demokrasi ada musyawarah, maka mereka mengatakan bahwa demokrasi berasal dari Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walazina tastajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura wa bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun." Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Oleh karena itu, benarkah demokrasi berasal dari Islam? Tentu mari kita kaji apa perbedaan demokrasi dalam pandangan Islam. Yang pertama, di dalam demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang berhak mengangkat penguasa, menurunkan penguasa, bahkan rakyatlah yang berhak mengatur undang-undang bagi penguasa untuk diri mereka. Dalam Islam, kedaulatan di tangan Allah. Dalam pandangan Islam berbeda dengan demokrasi. Dalam Islam, hak membuat hukum di tangan Allah. Manusia hanya menjalankan hukum-hukum yang berasal dari Allah. Sama sekali tidak dibenarkan membuat hukum untuk diri mereka sendiri. Ini perbedaan mendasar demokrasi dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini seluruh dunia Islam sangat bangga dengan demokrasi. Bahkan mereka menyatakan bahwa semakin demokratis negeri kita, maka semakin dekat dengan Islam. Oleh karena itu, kalau semakin dekat dengan Islam, pertanyaan saya adalah, mengapa nggak ambil Islamnya saja? Mengapa kita mengambil yang mirip dengan Islam? Kenapa kita tidak mengambil yang Islamnya saja? Contoh, kita punya sepatu original, yang satu mirip original, pilih yang mana? Yang mirip original atau yang original? Pasti kita akan mengambil yang original. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, mulai hari ini kita menolak demokrasi, karena tidak sama sekali berasal dari Islam, bahkan bertentangan secara diametral dengan Islam. Yang kedua, demokrasi sesungguhnya adalah hasil produk manusia yang mencoba untuk mengatur manusia. Manusia membuat hukum untuk manusia, akhirnya manusia menyembah manusia. Nauzubillah min zalik. Ini adalah durhaka yang paling besar, kriminalitas yang paling besar.
Ada Tuhan selain Allah, yakni Tuhannya adalah sang pembuat hukum yang mereka sebut sebagai wakil rakyat. Yang ketiga, mampukah demokrasi mengatur manusia? Tentu tidak. Bahkan di negara yang paling demokratis itu sendiri pun tidak demokrasi. Contoh, Amerika Serikat, kita lihat, katanya negara yang paling demokratis. Artinya segala sesuatu di kebijakan pemerintah harus diremukan dulu, harus didiskusikan dulu. Lihat George Bush menyerang Irak, menyerang Kuwait. Lihat pemerintah Amerika membombardir negeri kaum muslimin. Pertanyaannya, apakah harus didiskusikan dulu di parlemen? Tidak. Hantam saja baru diskusinya belakangan. Demokratiskah? Tidak. Lihat negeri ini, yang katanya negeri yang selalu meminta pendapat wakil-wakil rakyat. Benarkah dengan menaikkan BBM? Benarkah dengan menaikkan listrik? Selalu meminta pendapat, selalu mengikuti pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau MPR dengan musyawarah? Tidak. Seringkali kebijakan itu telah diputuskan kemudian didiskusikan. Oleh karena itu, demokrasi selain dia bertentangan dengan Islam, yang kedua, demokrasi adalah ide usang, bohong, dusta, demi kepentingan para elit penguasa agar mereka mampu berkuasa. Oleh karena itu, teman-temanku, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, mulai hari ini, mari fahami fakta demokrasi, fahami fakta Islami, dan kita akan menemukan perbedaan mendasar dari keduanya. Yang kedua, kita mendakwakan bahwa Islam adalah Islam, tidak mungkin menyamai demokrasi. Dan tidak ada juga istilah demokrasi Islami. Kalau ada demokrasi yang Islami, nanti ada pacaran yang Islami. Kalau ada pacaran yang Islami, nanti ada maling yang Islami. Kalau ada maling yang Islami, nanti ada pelacur yang Islami. Maka Islam adalah Islam, kemaksiatan adalah kemaksiatan. Tidak mungkin dicampur adukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Karena itu, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, mulai hari ini kita menolak apapun sistem, peradaban, peraturan, atau apapun yang berasal dari manusia yang lemah dan tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Maka mulai hari ini kita hanya dan hanya mengabdikan diri kita kepada Allah, karena Allah lah tempat kita kembali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.